Adolf Hitler dikenal sebagai diktator paling menakutkan di abad ke-20. Tapi di balik tirai kebrutalannya, ada sekelompok orang yang melihat sisi lain, sisi pribadi dan sisi manusiawi dari dirinya. Mereka bukan jenderal, bukan juga pejabat tinggi, tapi orang-orang yang setiap hari berada di dekatnya. Julius Kaup lahir pada tahun 1898 di Munich. Ia bukan berasal dari kalangan elit. Cedera di kakinya saat menjadi tenaga medis di lapangan di Perang Dunia Pertama mengubah jalannya. Pada tahun-tahun sulit pasca perang, ia menemukan rumah barunya, Partai Nazi, yang masih kecil dan juga radikal. Kehilangan pekerjaan karena keanggotaannya, ia kemudian direkrut langsung oleh Adolf Hitler sebagai ID pribadinya. Posisi yang kelihatan sepele, tapi sangat penting. Kaup ada di sana saat gerakan ini masih diremehkan. Ia ikut serta dalam kudeta Beer Hall pada tahun 1923 dan dipenjara bersama Hitler. Di balik jeruji Lensberg inilah ikatan kesetiaan antara Kaup dan Hitler terjalin kuat. Ia mengurus Hitler secara pribadi, keuangannya, jadwal perjalanannya, hingga hal-hal remeh yang sangat dirahasiakan. Ia adalah filter, menjaga gerbang, dan orang yang mengontrol siapa yang bisa mendekati Führer. Seiring kekuasaan Hitler memuncak, peran Kaup ikut membesar. Pada tahun 1940, ia menjadi Chief Adjutant. Pangkatnya di SS juga terus naik, hingga akhirnya ia mencapai SS Obergruppenführer, sebuah pangkat jenderal. Namun, ia tidak pernah memimpin pasukan. Keahliannya adalah organisasi pribadi dan juga kesetiaan mutlak. Bisa dibilang, Kaup adalah salah satu dari sedikit orang yang nyaman berada di sisi Hitler selama lebih dari 20 tahun. Hitler membenci perubahan personel dan sangat menghargai wajah-wajah yang dikenalnya sejak awal perjuangan. Kaup adalah salah satu dari Alte Kämpfer atau pejuang lama yang tak tergantikan. Lalu pada April 1945, saat tentara merah sudah mengepung Berlin, drama terakhir Nazi dimainkan di Führer Bunker. Hitler yang telah menyadari akhir sudah tiba, memanggil Kaup untuk tugas terakhir yang krusial. Pada 22 April, Hitler memerintahkan Kaup untuk menghancurkan semua barang pribadinya yang ada di Berlin dan Berghof. Ini termasuk surat-surat, dokumen, dan juga dokumen pribadi, dan segala sesuatu yang bisa menjadi catatan atau kenangan yang memalukan bagi Führer. Kaup segera bertindak. Di Berlin, ia mengambil koper berisi dokumen dan kertas diari berangkas Hitler, membawanya keluar, dan membakarnya di sebuah lubang bom di Taman Chancellery. Itu adalah tindakan simbiolis, menghapus sejarah pribadi sang diktator sebelum ia bunuh diri. Setelah itu, Kaup diutus ke selatan. Ia pergi ke Munich dan kediaman gunung Hitler di Berghof. Di sana, ia kembali menjalankan perintah, memastikan semua properti dan dokumen pribadi Hitler yang tersisa harus hancur berkeping-keping. Dengan tugas terakhir ini, ia berhasil menutup tirai kehidupan pribadi Adolf Hitler. Setelah melaksanakan misinya, Kaup ditangkap oleh pasukan Amerika. Ia menghabiskan beberapa tahun di tahanan. Yang menarik, meskipun memiliki pangkat tinggi di SS, kesetiaan yang tak tergoyahkan, Kaup dibebaskan pada tahun 1949. Penyelidikan tidak menemukan bukti bahwa ia terlibat langsung dalam kejahatan perang besar. Perannya hanyalah hanya sebatas sebagai pegawai pribadi yang setia. Ia bukanlah pembuat keputusan, melainkan pelayan. Kaup kemudian menjalani sisa hidupnya dengan tenang, bekerja sebagai apoteker di Munich hingga wafat pada tahun 1967. Hans Linge lahir di Bremen pada tahun 1913. Awalnya, ia hanya bekerja sebagai tukang batu. Ia bergabung dengan SS pada tahun 1933 dan dengan cepat dipindahkan ke unit pengawal elit Hitler, yaitu Leibstandarte SS Adolf Hitler. Pada Januari 1935, nasibnya berubah. Linge dipilih menjadi valet pribadi Hitler. Pada tahun 1939, ia naik menjadi chief valet. Perannya jauh melampaui pelayan biasa, seperti yang dikatakan oleh orang-orang di lingkaran dalam. Linge adalah manajer rumah tangga, pendamping perjalanan, dan juga petugas protokol sekaligus. Dialah yang mengendalikan akses ke Hitler,
mengatur jadwalnya, dan memastikan segalanya berjalan mulus di Reichskanzlei, Berghof, ataupun markas militer. Ia selalu ada, seperti bayangan yang tak pernah jauh dari tuannya. Berkat perannya, Linge memberikan beberapa kesaksian paling detail tentang kehidupan sehari-hari Hitler. Ia menceritakan bagaimana Hitler akan bangun pukul 11 pagi, bagaimana ia harus menyampaikan kabar buruk ataupun kabar baik, dan bagaimana perhatian Hitler pada hal-hal kecil. Linge mengklaim hanya Eva Braun dan anjing Hitler, Blondie, yang berada lebih dekat dengan Führer daripada dirinya. Faktanya, Linge pernah berkata bahwa lebih mudah bagi Hitler untuk menandatangani surat perintah eksekusi untuk seorang perwira di garis depan daripada menelan kabar buruk tentang kesehatan anjingnya. Sebagai valet, Linge juga ada di sana saat momen-momen paling dramatis. Saat plot Stauffenberg tahun 1944 meledak, Linge adalah salah satu orang yang ada di sekitar Hitler, memberikan kesaksian langsung yang tak ternilai harganya tentang upaya pembunuhan itu. Memasuki tahun 1945, Linge dan staf pribadi Hitler pindah ke sarang bawah tanah mereka, Führerbunker. Di tengah kehancuran Berlin, Linge tetap menjalankan tugasnya, bahkan mengelola obat-obatan Hitler saat dokter pribadinya pergi. Dia menyaksikan keputusasaan dan kelelahan yang memuncak. Akhirnya pada 30 April 1945 momen itu tiba. Setelah menikahi Eva Braun dan mengucapkan selamat tinggal terakhir, Hitler memanggil Linge. Tugas terakhirnya adalah yang paling mengerikan. Linge diperintahkan untuk menunggu di luar pintu saat Hitler dan Eva Braun mengakhiri hidup mereka. Beberapa saat kemudian, ia masuk dengan menemukan pasangan itu telah tewas bersama dengan pengawal lainnya. Linge segera membungkus kedua jenazah itu. Mereka membawanya keluar ke taman Reichskanzlei yang hancur, menempatkannya di lubang bom dan menyiramnya dengan bensin. Linge, sang valet pribadi, kini menjadi algojo pemusnah jenazah tuannya. Ia memastikan api menyala dengan sempurna, karena Hitler sangat takut jasadnya akan diejek atau dijadikan pajangan oleh musuh. Sebuah akhir yang tragis dan mengerikan dilaksanakan oleh orang yang paling setia. Setelah meninggalkan bunker, Linge ditangkap oleh tentara merah. Begitu identitasnya diketahui, ia langsung menjadi tawanan yang sangat bernilai, terutama bagi Stalin, sangat terobsesi untuk mengetahui kebenaran tentang kematian Hitler. Linge pun dibawa ke Moskow, ke penjara Lubyanka yang terkenal. Selama 10 tahun, Linge menjadi subjek interogasi dan penyiksaan berulang kali. Keterangan detailnya tentang rutinitas Hitler, perilaku pribadinya, dan terutama detail kematian serta pembakaran jenazahnya menjadi dasar laporan Soviet tentang Hitler. Lalu Linge dibebaskan pada tahun 1955. Setelah kembali ke Jerman, ia menulis memoarnya, With Hitler to the End, memberikan pandangan unik dari orang yang berdiri di garis depan kehidupan pribadi sang diktator. Otto Gunze lahir pada tahun 1917 dan bergabung dengan Partai Nazi pada usia 17 tahun. Ia menjadi sukarelawan untuk unit elit Leibstandarte SS Adolf Hitler, cikal bakal unit pengawal pribadi Hitler nantinya. Ia pertama kali bertemu Hitler pada tahun 1936. Setelah lulus dari Akademi Perwira SS, Gunze sempat merasakan kerasnya pertempuran garis depan sebagai komandan kompi Panzergrenadier. Pengalaman tempur inilah yang membedakannya. Kesetiaan dan latar belakang militernya yang teruji membuat Hitler menunjuknya sebagai ajudan pribadi pada tahun 1943 dan kembali diangkat pada Maret 1944. Sebagai ajudan, tugas Gunze bersifat militer, mewakili komando SS dan memastikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan dan jadwal militer Hitler berjalan lancar. Ia selalu hadir dalam konferensi situasi militer, mendengarkan setiap perencanaan dan keputusan Hitler. Kesetiaan Gunze teruji dalam insiden paling terkenal di karirnya, yaitu upaya pembunuhan 20 Juli 1944. Pada hari itu, Klaus von Stauffenberg meledakkan bom markas Wolf-Flare. Otto Gunze ada di dalam saat bom itu meledak. Ia terluka parah, gendang telinganya pecah dan tubuhnya mengalami memar.
Namun, ia selamat. Faktanya, Gunse adalah salah satu perwira yang berada di tengah kekacauan itu untuk membantu menstabilkan situasi dan memastikan keselamatan Hitler. Peristiwa ini memperkuat kepercayaan Hitler kepadanya. Bagi Hitler, Gunse adalah simbol dari kesetiaan militer yang tak tergoyahkan. Peristiwa ini memperkuat kepercayaan Hitler kepadanya. Bagi Hitler, Gunse adalah salah satu simbol dari kesetiaan militer yang tak tergoyahkan. Orang yang terbukti bersedia mati di sisinya. Saat Tentara Merah sudah berada di Berlin pada April 1945, Gunse adalah salah satu perwira yang menemani Hitler hingga ke lubang perlindungan terakhir, yaitu Führer Bunker. Pada tanggal 30, sesaat sebelum Hitler bunuh diri, ia menugaskan Gunse untuk salah satu misi terakhir yang absolut, yaitu memastikan jenazahnya dan jenazah Eva Braun harus benar-benar dikremasi hingga tidak dikenali lagi oleh musuh. Gunse bersama Heinz Linge menjalankan perintah ini dengan presisi militer. Setelah Hitler bunuh diri, Gunse memastikan Hitler telah meninggal dan mengumumkannya kepada para perwira lain, lalu membantu membawa jenazah ke taman. Dialah yang mengawasi seluruh proses pembakaran, memastikan perintah tuannya dilaksanakan dengan sempurna. Setelah misinya selesai, Gunse melarikan diri dari bunker pada tengah malam tanggal 1 Mei. Namun pelariannya tidak berhasil. Gunse ditangkap oleh Tentara Merah pada tanggal 2 Mei. Sama seperti Linge, ia adalah harta karun bagi Soviet. Selama lebih dari 10 tahun, Gunse ditahan di berbagai kamp kerja paksa dan penjara Uni Soviet. Intelijen Soviet secara sistematis menginterogasinya, berusaha mengungkap detail-detail kecil tentang kematian Hitler. Kesaksiannya yang sangat detail tentang jam-jam terakhir Hitler menjadi bagian kunci dari laporan rahasia yang dikumpulkan oleh KGB. Gunse akhirnya dibebaskan dari penjara pada tahun 1956. Ia menjalani sisa hidupnya di Jerman Barat sebagai seorang perwira yang terpaksa menjadi juru kunci dari salah satu momen paling gelap dalam sejarah.